Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la khawla wa la quwata illa billah. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala inna dinna indallahil Islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha syari'ul hisab. Alhamdulillah alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peserta pesantren sore yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah saya akan melanjutkan bab perbandingan agama, di mana dengan perbandingan agama ini semakin menguatkan kita hanyalah Islam agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena menyekutukan Allah, ya. Alhamdulillah kemarin di bab yang telah saya bahas, banyak sekali ayat yang menjelaskan bahwasanya yang menerangkan Yesus itu adalah utusan Allah. Bahwasanya Yesus adalah makhluk Allah yang Allah lebihkan dibandingkan makhluk yang lainnya dengan mukjizat yang begitu banyak. Tetapi banyak saudara-saudara kita dari Nasrani, baik itu Katolik atau Kristen, mereka justru menjadikan Yesus ini sebagai Tuhan. Ya. Tetapi sebenarnya hakikatnya Yesus itu adalah utusan Allah. Yang ingin lebih detail membahas tentang Yesus adalah utusan Allah, nanti bisa dilihat di YouTube saya tentang Yesus adalah utusan Allah. Nah, hanya ada satu ayat yang mana di sini sebenarnya memaksakan yang awalnya Yesus itu adalah utusan Allah dipaksa untuk dijadikan sebagai Tuhan. Dan ini sebenarnya adalah pengkaburan dari kitab atau perubahan kitab. Ya. Ayat yang sering mereka gunakan itu adalah ayat ini. Ya. Maka pada tema kita pada sore hari ini adalah berjudul Yesus hanyalah utusan Allah atau Yesus hanya Tuhan dan atau junjungan bukan Tuhan. Ya. Ini yang sering digunakan oleh mereka, yaitu di dalam kitab Yohanes pasal 13 ayat 13. Nah, menyebutkan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu benar atau tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, ini kalau di dalam terjemahan yang baru disebutkan di sini guru, aku guru dan Tuhan. Tetapi kalau kita kaji lebih dalam lagi, dan inilah yang membedakan antara Alkitab dengan Al-Quran, di mana Al-Quran di situ tidak pernah dirubah. Sejak dia diturunkan sampai nanti yaumil kiamah itu tidak pernah berubah, tidak pernah direvisi. Tetapi sedangkan kitab yang lainnya itu banyak sekali perubahannya. Nah, kita akan melihat bagaimana perubahan yang sebenarnya Yesus itu adalah utusan Allah, adalah junjungan atau Tuhan, dirubah menjadi Tuhan. Nah, kalau tadi di terjemahan yang terbaru Yohanes pasal 13 ayat 13 di sini disebutkan kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Tetapi ketika kita membuka ya Alkitab yang dulu di tahun 2000 versi KSI, ya, kamu menyebut aku guru dan junjungan. Jadi bukan Tuhan tapi junjungan. Memang seperti sepatutnya lah kamu sepatutnya lah demikian, karena aku ialah guru dan junjungan. Jadi di tahun 2000 itu maknanya bukan guru dan Tuhan, tetapi guru dan junjungan. Nah, dan berubah lagi sebenarnya di tahun 1969, yaitu kitab versi ND disebutkan, kitabnya sama, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Memang tepatnya lah demikian, karena aku adalah guru dan junjungan. Nah, jadi guru dan Tuhan. Di sini disebutkan Tuhan. Dan kita bisa buka lagi kitab versi Celeber, ya, Celeber Draft tahun 1912. Kamu memanggil aku guru dan Robi, dan tepatlah demikian, karena memang itulah aku. Jadi di sini itu guru dan Robi, di mana Robi itu sebenarnya adalah guru atau orang yang terkemuka atau orang yang paham tentang agama gitu. Nah, di tahun 1870 disebutkan ini perubahannya
Wah, aku dipanggil olehmu guru dan tuan atau tuan. Maka benarlah begitu karena akulah dia. Jadi sebenarnya di makna yang dulu itu adalah guru dan tuan. Jadi bukan guru terus dan Tuhan kalau yang sekarang ini. Maka inilah perubahan-perubahan. Jadi Yesus dipaksa sebagai Tuhan. Padahal Yesus dia mengaku dirinya adalah utusan Allah, dan Yesus menyuruh umat ini untuk beribadahnya kepada Allah. Allah juga sebutkan, ya, beliau sebutkan dalam kitab Yohanes, masih sama, Yohanes pasalnya 17 ayat yang ketiga, disebutkan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, jadi di sini Yesus mengaku dirinya utusan Allah dan menyuruh umatnya, ya, menyuruh umatnya untuk beribadahnya kepada Allah dan mengimani Tuhan itu Esa, bukan Trinitas. Maka di sini kita bisa mengetahui ajaran Yesus itu mengimani bahwa Yesus adalah utusan Allah dan menyuruh untuk beribadahnya kepada Allah. Nah, maka ketika kita menjadikan Yesus ini sebagai Tuhan, maka ini adalah kesyirikan yang nyata. Dan ketika kita menyekutukan Allah, itu merupakan dosa yang sangat besar, yang mana Allah tidak mengampuninya. Ini mudah-mudahan semakin menginspirasi kita untuk hanyalah Islam, agama yang diridhoi oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan orang-orang yang masih menyekutukan Allah, yang masih menganggap Yesus sebagai Tuhan, bisa bertobat sebelum ajal menyebutnya. Karena setiap perbuatan dosa akan diampuni oleh Allah SWT ketika dia bertobat sebelum ajal menyebutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.